Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adayanti dari kelas 4C. Saya akan retelling atau menceritakan kembali cerita tentang The Fall of the House of User. Jadi cerita ini dimulai dengan seorang narator laki-laki tak dikenal naik ke rumah Roderick User, seorang teman masa kecil yang narator ini tidak melihat selama bertahun-tahun. Narator menjelaskan bahwa dia baru saja menerima surat dari Roderick yang merinci penyakit mentalnya yang semakin parah dan meminta ditemani. Karena simpati untuk teman lamanya, narator setuju untuk datang. Selain pengetahuannya tentang keluarga Roderick yang kuno dan terhormat, narator hanya tahu sedikit tentang temannya. Setibanya di sana, narator menggambarkan rumah keluarga User dengan sangat rinci, dengan fokus pada picture dan suasananya yang paling fantastis. Tak lama setelah masuk, narator disambut oleh Roderick yang menunjukkan beberapa gejala aneh. Dia mengklaim inderanya sangat tajam. Karena ini, dia tidak bisa memakai pakaian dengan tekstur tertentu atau makan makanan yang sangat lezat. Jadi narator tidak bisa memakan dan memakai pakaian yang bagus, dan matanya pun bahkan terintasi oleh cahaya bahkan yang paling redup. Beberapa jam setelah kedatangan narator, Roderick mulai membagikan beberapa teorinya tentang keluarganya. Beberapa teorinya tentang keluarganya sangat mengejutkan narator. Roderick mengklaim bahwa rumah User adalah makhluk hidup dan bahwa dia menjalankan beberapa tingkat kontrol atas penghuninya. Dia menyatakan bahwa penyakitnya itu adalah produk dari kejahatan konstitusional dan keluarga. Atau narator kemudian menolak ini sebagai gejala kognitif dari perasaan gugup Roderick. Roderick juga mengungkapkan bahwa Madeline, saudara kembarnya dan satu-satunya teman di rumah, itu sakit parah. Menurut Roderick, Madeline menderita penyakit kataleptik yang secara bertahap membatasi mobilitasnya. Ketika Roderick berbicara tentang penyakit saudara perempuannya, narator melihat dia melewati lorong yang jauh dari rumahnya. Kemudian, narator menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk melukis, membaca, dan mendengarkan musik. Dia ingin lirik menakutkan dari salah satu lagu Roderick yang akhirnya berjudul Istana Berhantu. Beberapa hari setelah kedatangan narator, Roderick mengumumkan kematian saudara perempuannya. Dia meminta narator untuk membantu menguburnya. Saat mereka membaringkannya di sebuah makam di bawah rumah, narator mencatat bahwa dia tersenyum dan pipinya memerah. Selama beberapa hari berikutnya, narator mengamati perubahan perilaku temannya. Roderick mulai menunjukkan gejala kegilaan dan histeria. Dia mengabaikan pekerjaan, berkeliaran di sekitar rumah, dan menatap dari kejauhan. Semakin ketakutan oleh teman-teman dan sekitarnya, narator mulai menderita insomnia. Suatu malam, Roderick mengunjungi narator di kamarnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Dan kamu belum melihatnya?" Dia kemudian membuka jendela untuk mengungkapkan bahwa rumah itu, dan memang semua yang ada di luar, diselubungi gas yang menyala-nyala. Narator yang bingung menyalahkan fenomena listrik yang dihasilkan dari badai yang sedang berlangsung. Dia mencoba menenangkan Roderick dengan membacakan untuknya dari Mad Priest, sebuah roman abad pertengahan oleh Sir Lancelot Canning, atau percintaan dan pengalengan adalah penemuan view atau puisi. Saat narator membaca, suara-suara dari buku itu tampaknya mulai muncul di rumah. Setelah beberapa mendekati Roderick yang duduk di kursi, bergoyang dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, narator mendengarkan apa yang dikatakan Roderick. Dia mengetahui bahwa Roderick telah mendengar suara-suara selama berhari-hari. Dia percaya mereka berasal dari Madeline, yang dia pikir yang telah dikubur hidup-hidup. Saat kengerian kata-katanya menyerang narator, Roderick tiba-tiba bangkit berteriak,
orang gila. Saya mengatakan bahwa dia sekarang berdiri tanpa pintu. Mendengar kata-kata Roderick, pintu terbuka memperlihatkan Madeline serba putih dengan darah di jubahnya. Dengan erangan, dia jatuh ke saudaranya, dan pada saat mereka menyentuh lantai, Roderick dan Madeline sudah mati. Narator kemudian lari ketakutan. Di luar, dia melihat ke belakang tepat pada waktunya untuk melihat rumah itu terbelah dua dan runtuh. Mungkin itu cerita dari The Fall of the House of Usher. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.